Selamat pagi. Salam. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa Yesus Kristus. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus Bapa di sorga, yang layak ditinggikan dan diagungkan, dipuji dan disembah. Oleh karenanya kita boleh ada di pagi hari. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan kenikmatan. Biasanya nikmat semuanya itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun sebelum melanjutkan, saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang memberikan doa syafaat untuk saya, agar saya terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan terus mengabarkan kabar baik Injil, agar banyak jiwa-jiwa yang dijangkau dan diselamatkan. Karena saya yakin dan percaya Roh Tuhan sedang melawan roh-roh kegelapan. Roh Tuhan sedang melawan roh kejahatan. Kejahatan secara politik, kejahatan secara fisik, kejahatan teror, radikalisme, kejahatan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Juga saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan. Saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Apapun yang saudara berikan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, saya membawakan tema Adam dan Hawa tergoda iblis. Yang ke-10 di sini dikatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ain aisha qalilan ma tashkurun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan, amat sedikit kamu bersyukur. Ayat ke-11, walaqad khalaqnakum thumma sawarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ilal iblis lam yakun minnasyajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis.
maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Iblis ada perintah Allah. Allah perintahkan kepada makhluk yang namanya iblis supaya sujud kepada Adam. Siapa itu Adam? Adam adalah manusia pertama yang menjelma menjadi manusia, mewujud menjadi manusia adalah Adam. Sampai-sampai para malaikat pun disuruh sujud, disuruh taat kepada Adam. Tapi ada sebagian yang tidak mau taat, yang namanya iblis. Kenapa mereka tidak mau taat? Ayat berikutnya. Qala ma mana'aka illa tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam waktu aku menyuruhmu? Kata Allah. Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini mengandung taatlah kamu kepada hukum yang ada di Indonesia. Oh tidak, saya kan seorang ulama. Siapa yang menangkap saya, itu adalah kriminalisasi ulama. Sama dengan ini. Hai iblis, sujudlah kamu kepada Adam. Oh tidak, karena saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tidak mungkin saya tunduk kepada Adam yang diciptakan dari tanah berlumpur. Digambarkan dengan keadaan posisi sekarang. Ada seseorang yang mengaku cucu Nabi yang belum jelas cucu Nabinya keberapa dan belum jelas tes DNA-nya. Saya ini daripada taat kepada pemerintahan presiden yang ilegal, nanti dulu. Saya ini lebih pintar, bahkan lembaga pengadilan pun dilecehkan. Saya ini orang yang terpandang, lihat pengikut saya banyak. Pengikutnya diprovokator, disuruh melakukan kejahatan, disuruh perang, memerangi orang yang baik-baik. Nah itulah perilaku siapa? Iblis. Yang tidak mau taat, tunduk, patuh kepada perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah memerintahkan. Surat 4 An-Nisa ayat yang ke-59 berkata, Atiullaha wa atiur rasul alil amri minkum. Taatilah Allah. Allah tidak bisa ditemukan. Taati kepada Rasul. Rasul sudah tidak ada. Taati pemerintah. Sekarang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Siapa Rasul yang dimaksud di dalam Al-Quran? Yaitu Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Bukan Muhammad bin Abdullah. Jelas. Muhammad bin Abdullah adalah nabinya kitab kuning. Nabi karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena di Al-Quran tidak tercatat nama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul. Tidak ada ayatnya di Al-Quran yang mengatakan Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Tidak ada. Adakah ulama yang membantah perkataan saya ini? Silakan tampilkan ayatnya kalau memang ada nama Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kalau kita mengikuti apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, berarti kita Rasul yang resmi tercatat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat 4 ayat 71. Di sini dikatakan, di An-Nisa ayat 170, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu Allahi lal haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya dan kalimatnya, kalimatullah artinya firman Allah, utupan roh daripadanya. Oh, jelas. Isa putra Maryam itu adalah kalimatullah. Kalimat itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Maryam. Isa Al-Masih ibnu Maryam sangat jelas di Al-Quran. Berbeda dengan Muhammad bin Abdullah, tidak jelas. Tidak ada kan Muhammad bin Abdullah dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Ini penting saudara diketahui oleh publik, karena selama ini umat Islam ini buta dengan ini, karena terus oleh para ulama dicekokin dongeng-dongeng Arab. Bertahun-tahun Indonesia ini mendengarkan ceramah-ceramah dongeng-dongeng Arab, saudara. Dan ini penting agar banyak orang diselamatkan. Jangan sampai saudara setelah meninggalkan dunia ini kembali kepada dunia neraka. Kalau saudara menghambat penyampaian kebenaran ini, menghambat Muhammad KC, berarti saudara menutup diri kepada kebenaran. Berarti saudara lebih memilih mati masuk neraka daripada berubah untuk mengikut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah jelas tertulis di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak jelas tertulis di Al-Quran. Jadi mau saudara mau pilih yang jelas atau yang tidak jelas, keputusan ada pada saudara. Saya tidak akan ubah hati saudara. Saya tidak akan mengajak saudara Kristen. Saya tidak akan mengajak saudara beragama Kristen. Tapi saya hanya menyampaikan kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya melalui Isa Al-Masih. Jalan keselamatan itu hanya melalui Isa Al-Masih, bukan melalui Muhammad bin Abdullah. Lebih jauhnya lagi, Alkitab Injil menjelamat Islam, Yesus adalah sebagai utusan. Ya, benar. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Tidak bisa berubah-ubah. Saya berpikir cerdas. Saudara akan mengikuti nabi yang tidak jelas, atau saudara memilih nabi yang punya kejelasan dan kepastian? Itu keputusan ada pada saudara. Saya hanya membacakan. Ingat, Al-Quran mengatakan terkemuka dunia dan akhirat dan orang yang dekat dengan Allah itu hanya Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 45. Surat 3 Al-Imran ayat 45. Di situ dikatakan Isa berasal dari Allah. Isa kalimatullah. Apa itu kalimatullah? Firman Allah. Apa itu firman Allah? Perkataan Allah.
dan Isa adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa orang yang didekatkan kepada Allah. Itu tertulis di kisah 3 Al-Imran ayat 45. Apa yang saya sampaikan ini jelas ayatnya, jelas rujuk yang arang-arang bebas, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saya membacakan dengan gamblang, dijelaskan suratnya, ayatnya. Maka saudara buka Al-Quran agar saudara jelas mengetahui sendiri. Banyak orang yang memframing Muhammad KC berbohong. Berbohong di mana, saudara? Di dalam Al-Quran surat 14, surah 7 Al-A'raf ayat 14 berkata, Qala angdirni ila yaumil yub'atsun. Iblis menjampai waktu mereka dibangkitkan. Oh, saudara, iblis diberi kekuatan, diberi ketangguhan di dunia untuk menyesatkan manusia. Hati-hati saudara dengan penyesatan iblis. Penyesatan iblis sudah lebih dulu daripada Muhammad KC muncul. Penyesatan iblis sudah biasa menyampaikan politik-politiknya. Ternyata politiknya untuk kekuasaan mengatakan atas nama Allah. Ayat yang ke-15 Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Oh, karena diizinkan diberi tangguh. Iblis menjawab, ayat 16, Al-A'raf ayat 16, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu sudah dihukum dengan tersesat selamanya sampai nanti kembali setelah selesai di dunia dia kembali ke neraka. Itulah sebabnya kalau ada orang yang tersesat di dunia, itu adalah balik lagi ke asal. Siapa yang suka menanyakan jalan yang lurus siang dan malam? Minta petunjuk ke jalan yang lurus, itulah orang yang sedang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, kata iblis. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sudah ditunjuk, terus saja minta petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang sampai kepada surga. Siapa itu jalan yang lurus? Wa in minkum ila wa innahu la ilmun lisaati falatamtaruna biha wa tabi'u hadha siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Oh, jalan yang lurus adalah Isa Al-Masih. Saudara mengikuti Isa Al-Masih, maka jalan yang lurus. Oleh karena itu, saudara, yang cerdas pasti murtad dari ajaran Islam. Yang cerdas pasti meninggalkan ajaran yang tidak jelas. Yang cerdas pasti memilih jalan yang lurus, yaitu melalui Isa Al-Masih, saudara. Saudara mau masuk surga, ikuti Isa Al-Masih. Saudara mengikuti Muhammad, wallahu alam selamanya. Pilih mana yang saudara pilih. Mau masuk surga, ikut Yesus. Mau wallahu alam, ikuti Muhammad. Karena tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan umatnya. Makanya saudara-saudara, jangan mau dibohongin dengan baca Quran, huruf Arab, dapat pahala. Bohong itu, nggak ada. Nggak ayatnya di Al-Quran, baca satu huruf aja dapat pahala. Nggak ada ayatnya itu. Jangan dininabobokan dengan bacaan. Mari saudara cerdas. Cerdas. Orang cerdas akan masuk surga. Orang cerdas pasti memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf. Iblis selalu minta ditangguhkan. Iblis selalu menghalang-halangi jalan yang benar.
Ada umat Kristen sedang berdoa, saudara. Beribadah, tidak mengganggu orang lain. Kenapa banyak yang merasa terganggu? Ya karena yang merasa terganggu. Ini kata Quran, saudara. Saya jawab iblis, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Oh, karena mereka sudah dihukum tersesat, selalu menanyakan jalan yang lurus siang dan malam, maka dia menghalang-halangi orang yang mau beribadah di gereja. Bahkan dibom sekalian untuk bikin takut. Tidak mungkin orang jadi takut dengan peledakan bom. Mati bebas dari kreditan, bebas dari segala-galanya, merdeka, mati keuntungan, masuk surga. Cuma yang kasihan kan yang ingin mendapatkan bidadari 72 itu yang meledakkan bom di gereja katedral, itu tititnya ketinggalan. Bagaimana nanti di sana bidadari nyari-nyari kemana itu barang yang nggak ada. Itu yang perempuan di sana diserbu, dikeroyok oleh bidadari 72. Kasihan kan? Kalau laki-laki utuh mati jihad, barangnya ke bawah, itu dikebut oleh bidadari 72, saudara. Kasihan kan? Waduh, itu yang kemarin di Mabes Polri juga. Mabes Polri bikin kerusuhan, mati dia. Nah, mati di sana sekarang sedang dikeroyok, dipukulin oleh bidadari itu. Dipukulin itu pasti. Oleh bidadari 72 dikeroyok dia karena tidak ada perempuan di sana bidadara, tidak ada dapat bidadara. Itulah sebabnya kasihan sudah termakan oleh ismu-ismu radikalisme, ditermakan oleh pengajaran-pengajaran, tercuci otaknya oleh pengajaran-pengajaran jihadis. Ini pemerintah ini mesti bertindak. Para jihadis itu harus dibubarkan. Ajaran-ajaran hadis fikih harus dibubarkan. Begitu. Bercadar-cadar ini harus dibubarkan. Karena apa? Mereka yang bercadar itu menggendong senjata, menggendong bom. Nah, ini pemerintah harus bertindak. Pokoknya orang Indonesia diwajibkan pakai celana lepis, pakai baju sederhana. Kalau bisa, jangan sampai yang berkerudung. Karena apa? Yang dikhawatirkan itu tadi. Menyembunyikan senjata, menggendong bom, biar kelihatan untuk pemerintah, agar pemerintah mempunyai ketegasan, berikan aturan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh berjilbab. Karena itu bukan budaya Indonesia. Lebih baik bangsa Indonesia kelihatan rambutnya cantik, berikal, senyumnya manis, pakai lipstik, bibirnya manis. Itu yang harus ditampilkan. Rambutnya merona, itu yang harus ditampilkan. Bukan hanya kelihatan matanya saja, di belakangnya menggendong bom. Nah, ini aturan pemerintah harus diberikan ketegasan. Bubarkan itu para kadrun yang pakai jilbab itu. Karena mereka memanfaatkan untuk kejahatan. Karena memang itulah kinerja mujahidin zaman dulu. Zaman perang Badar, perang Uhud, jilbab sampai ke bawah. Dan di dalamnya menggendong senjata. Inilah bagi pemerintah, masukan untuk pemerintah. Pemerintah harus membuat aturan. Yang penting tutup rambut. Jangan sampai muka segala, tangan nggak kelihatan. Semuanya itu dimanfaatkan oleh iblis, oleh penjahat. Ya, mengorbankan jiwa, beberapa jiwa itu pejuang-pejuang di gereja katedral. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar bangsa Indonesia ini jangan mudah dipengaruhi oleh kelompok radikalisme. Sekarang orang mau antri, daftar, pengen mati, bunuh diri. Kenapa? Oleh pengajaran yang mendapat bidadari. Cuman yang nggak masuk akal nih perempuan, saudara. Jihad perempuan di sana tidak ada bidadara. Jadi saudara harus berpikir, hai perempuan. Harus berpikir, saudara kaum perempuan.
Di sana tidak ada bidadara. Mati saudara masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau laki-laki pun yang mati bunuh diri, titik nggak ke bawah. Waduh, di sana, geletak di aspal, suruh balik lagi. Saya nggak ditemukan oleh Densus 88 tuh. Jadi katanya lo, saingan gua katanya. Nah, kalau laki-laki disambut oleh bidadari 72, tapi kalau nggak ke bawah titiknya nggak laku juga di sana. Ini yang harus diingat saudara, maju kena, mundur kena. Oleh karena itu saudara, mari berpikir sehat, mari pertahankan Indonesia ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan lagi. Iblis menjawab ayat 17, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Dari waduh, iblis itu mengancam dari mana saja. Muhammad Kacai, kamu jangan menyampaikan kebenaran. Pokoknya kalau kamu terus-terusan berbicara menyampaikan kebenaran ini, saya errorkan laptopmu. Saya errorkan. Yang maunya iblis itu menghajar Muhammad Kacai dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Bila perlu mungkin Muhammad Kacai di sana. Kacai ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Kalau Tuhan Yesus belum mengizinkan saya mati, tidak akan mati. Saya pernah ditabrak mobil, kepala pecah, iga patah. Tahun 2004 saya dulu. Saya sudah mati tahun 2004. Tapi mati di dalam dosa. Saya hidup lagi sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya hidup menyampaikan kebenaran Tuhan Yesus. Saya hidup mewakili Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Haleluya. Tidak bisa manusia membuat manusia mati. Karena itu saudara takutlah kepada Tuhan yang bisa mematikan jasad dan mematikan roh. Maksudnya mematikan roh itu adalah melempar kita ke dalam api neraka. Saudara ingin masuk surga? Ikuti Yesus. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Bunuh diri tidak membuat manusia masuk surga. Bunuh diri akan pertama kali menjadi kerak di dalam neraka. Saya berpesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jagalah anak-anak saudara, jangan sampai terpapar COVID radikalisme. Jangan sampai anak-anak saudara masuk kelompok radikalisme. Hati-hatilah dan jagalah anak-anak saudara. Mati bunuh diri masuk surga. Tidak ada, saudara. Muhammad Kacai 36 tahun di Islam tidak menemukan ayatnya orang bunuh diri masuk surga. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, saudara jangan terpapar dengan waloni, dongeng-dongengnya Pak Ustadz Abu Somad. Itu semuanya dongeng, saudara, tidak bisa dibuktikan. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa Allah yang mereka tawarkan, Allah yang mereka jual, ternyata sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan tentang Allah yang mereka sembah. Mereka hanya menawarkan Allah yang abstrak, Allah yang tidak ada. Jadi Allah itu tidak ada sebenarnya. Karena orang tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Saya sering berdebat dengan kaum muslimin, di mana Allah yang kamu sembah, tidak ada satu orang pun ustadz yang bisa menjelaskan tentang Allah. Karena Allah itu memang dongeng. Allah itu memang tidak ada. Katanya Allah wujud. Kalau wujud harus bisa dilihat. Tapi ternyata tidak bisa menjelaskan wujud Allah. Nah disitulah Allah itu berarti dongeng, saudara. Kristus. Allah itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Sehingga para malaikat pun sujud kepada Yesus Kristus. Malaikat pun sujud kepada Adam. Taat kepada Allah. Taatlah kepada Isa Al-Masih. Sujudlah kepada Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat 43 Al-Juhruf ayat 63. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, kata Isa Al-Masih. Itu di dalam surat 43 Al-Juhruf ayat 63. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku, kata Isa Al-Masih. Jadi orang takwa kepada Allah itu mentaati Isa Al-Masih. Bohong, saudara. Itu dongeng juga, saudara.
Oleh karena itu, mari kita kembali kepada jalan yang lurus. Mari kembali kepada kebenaran. Islam sudah terlihat oleh saudara, bukan agama-agama lain. Islam itu tidak perlu ditawar-tawarkan lagi, tidak perlu dijual lagi, saudara. Karena saudara mengorbankan istri, anak, dan keluarga gara-gara agama. Agama itu politik, saudara. Agama Islam itu politik. Jadi saudara harus sadar dari sekarang. Tidak ada orang yang diselamatkan karena beragama Islam. Tetap, kalau amalnya jelek adalah rugi. Sebagaimana dikatakan surat kebaikannya, mereka itulah yang akan rugi. Disebabkan kenapa? Karena mereka suka mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak percaya kepada Isa Al-Masih adalah yang diutus oleh Allah. Orang yang mendustakan ayat-ayat itu akan membebani berat, membawa mereka ke neraka. Amal kebaikan, timbangan di hari kiamat nanti adalah bermuara kepada keadilan. Kalau berat timbangan kebaikannya akan beruntung, tapi kalau ringan timbangan kebaikannya, rugi, saudara akan masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Kiranya renungan pagi hari ini bermanfaat bagi saudara untuk menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan untuk menyadarkan umat-umat yang belum percaya Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Muhammad KC undur diri dari hadapan saudara lain kesempatan. Mohon maaf, hari ini saya tidak mengundang saudara untuk berdiskusi, walaupun memang saya rindu ingin berdiskusi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.